Hai, bertemu lagi dengan saya di sini di video terakhir mengenai gelombang datar di udara. Pada video kali ini, kita akan mempelajari mengenai polarisasi dari gelombang datar. Polarisasi ini merupakan salah satu parameter penting yang digunakan pada teknologi yang berkaitan dengan antena, radar, satelit, dan juga lainnya, di mana teknologi ini akan dipelajari di tingkat-tingkat selanjutnya. Baiklah, untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan video berikut ini. Sekarang kita terlebih dahulu akan mempelajari mengenai definisi dari polarisasi gelombang datar, di mana polarisasi gelombang datar adalah arah dari medan listrik dilihat pada bidang yang tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Polarisasi gelombang datar terbagi atas 3 jenis. Yang pertama adalah polarisasi linier, di mana polarisasi ini terjadi jika ada satu buah gelombang. Jika ada 2 buah gelombang juga bisa terjadi polarisasi linier jika 2 buah gelombang tersebut memiliki beda fasa sebesar 0. Yang berikutnya adalah polarisasi lingkaran, di mana polarisasi lingkaran ini terjadi jika ada 2 buah gelombang dengan beda fasanya adalah 90 derajat dan amplitudo dari kedua gelombang tersebut adalah sama. Polarisasi lingkaran ini terbagi menjadi 2, ada yang searah dengan jarum jam, ada yang tidak searah dengan jarum jam. Yang ketiga adalah polarisasi elips, di mana polarisasi elips ini terjadi jika syarat pada polarisasi linier dan polarisasi lingkaran tidak terpenuhi. Sama seperti polarisasi lingkaran, pada polarisasi elips akan terdapat arah yang searah jarum jam dan juga berlawanan dengan arah jarum jam. Sekarang kita akan mempelajari polarisasi linier terlebih dahulu. Jika kita memiliki sebuah gelombang seperti persamaannya terlihat pada slide, maka jika kita ingin melihat polarisasinya, maka polarisasi dilihat pada bidang Z sama dengan konstan. Di sini saya set pada bidang Z sama dengan 0. Sehingga pada bidang Z sama dengan 0, persamaan gelombang datar medan listrik menjadi seperti yang kita lihat pada slide. Sekarang kita akan menggambarkan arah medan listrik pada bidang Z sama dengan konstan. Di sini perlu kita buat tabel terlebih dahulu. Nah, sekarang mari kita perhatikan. Pada saat omega T sama dengan 0, maka harga dari EX adalah 10 dan titiknya adalah titik A, di mana titik A saya tuliskan seperti yang kita lihat pada gambar. Pada saat omega T-nya bertambah menjadi 45 derajat, maka sekarang posisi dari E adalah 7,07, yaitu di titik B. Pada saat omega T-nya menjadi 90 derajat, posisinya adalah titik C. Pada saat omega T-nya bertambah, posisinya D. Bertambah lagi menjadi posisi di titik E. Bertambah lagi sehingga akan kita dapatkan posisi di titik F. Berubah lagi, kita dapatkan posisi di titik G. Berubah lagi, akan kita dapatkan posisi di titik H. Dan pada saat omega T-nya menjadi 360 derajat, maka kita akan mendapatkan posisi di titik I yang sama dengan titik A. Sehingga kalau kita lihat, pergerakan dari medan listrik pada bidang yang tegak lurus terhadap arah rambat, pergerakannya adalah merupakan garis lurus, di mana ini adalah polarisasi linier. Sekarang akan kita lihat untuk kasus kedua, masih polarisasi linier, di mana kita memiliki 2 buah gelombang, di mana antara gelombang yang pertama dan gelombang yang kedua tidak ada beda fasa. Dan polarisasi juga dilihat pada bidang Z sama dengan 0, karena bidang ini adalah bidang Z konstan. Sehingga kita masukkan persamaan untuk bidang Z sama dengan 0. Kita gambarkan terlebih dahulu bidang Z sama dengan 0 dan kita buat tabelnya. Di sini kita tentukan pada saat omega T harganya adalah 0, kita punya titik A, di mana harga EX adalah 10, harga EY adalah 10, titiknya adalah di sini. Pada saat omega T-nya bertambah, akan kita dapatkan titik B. Omega T bertambah menjadi 90 derajat, kita mempunyai titik C, bertambah lagi titik D, bertambah lagi titik E, bertambah lagi akan kita dapatkan titik F, bertambah lagi kita dapatkan titik G, demikian seterusnya sampai akhirnya pada saat omega T-nya sama dengan 360 derajat akan kita dapatkan titik I yang posisinya sama dengan titik A. Jadi kalau kita lihat
maka arah dari medan listrik pada bidang yang tegak lurus arah rambat akan kita dapatkan bentuknya sebagai berikut. Di mana bentuk ini adalah garis lurus, sehingga ini adalah polarisasi linier. Sekarang saya akan melihat bentuk dari polarisasi lingkaran, di mana di sini kita memiliki dua buah gelombang yang beda fasa antara kedua buah gelombang ini adalah 90 derajat, dengan magnitudenya antara gelombang yang di arah AX dengan gelombang yang di arah AY adalah sama, yaitu 10. Sama seperti kasus sebelumnya, kita akan melihat polarisasi pada bidang Z sama dengan 0, sehingga persamaan dari gelombang datar bisa kita rubah menjadi seperti yang kita lihat pada slide. Sekarang, mari kita gambarkan dahulu bidang Z sama dengan 0, dan kita gambarkan tabelnya, di mana pada saat omega T sama dengan 0, posisi EX adalah 10, dan EY adalah 0, kita akan mempunyai titik A. Pada saat omega T-nya bertambah menjadi 45 derajat, kita memiliki titik B. Pada saat omega T menjadi 90 derajat, kita memiliki titik C. Bertambah lagi, ada titik D. Bertambah lagi, ada titik E. Bertambah lagi, ada titik F. Pada saat omega T-nya 270 derajat, kita memiliki titik G. Pada saat bertambah lagi, ada titik H. Dan pada saat omega T sama dengan 360 derajat, maka posisi titik I sama dengan posisi titik A. Sehingga pada bidang Z konstan akan kita dapatkan bentuk dari medan listrik adalah seperti yang kita lihat berupa lingkaran yang arahnya adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Sekarang kita akan melihat contoh dari polarisasi elips. Di sini kita memiliki dua buah gelombang, di mana telah dikatakan sebelumnya bahwa polarisasi elips terjadi pada saat syarat dari polarisasi linier maupun polarisasi lingkaran tidak terpenuhi, sehingga di sini saya gambarkan beda fasa tetap 90 derajat, tapi magnitud dari gelombang pertama dan magnitud dari gelombang kedua berbeda. Polarisasi saya lihat juga pada bidang Z sama dengan 0. Sekarang, mari kita gambarkan bidang Z sama dengan 0 dan juga tabelnya. Dan pada saat omega T sama dengan 0, harga EX sama dengan 10, dan harga E sama dengan 0, dan kita memiliki titik A. Pada saat omega T sama dengan 45 derajat, akan kita dapatkan titik B. Pada saat omega T bertambah, kita dapatkan titik C. Pada saat omega T bertambah lagi, kita dapatkan titik D, kemudian titik E, titik F, titik G, titik H, dan pada saat omega T-nya sama dengan 360 derajat, akan kita dapatkan titik I yang posisinya sama dengan titik A, sehingga bentuk dari medan listrik dilihat pada bidang Z sama dengan 0 adalah berbentuk seperti elips yang arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, alhamdulillah di video tadi kita sudah melihat berbagai jenis polarisasi dan cara menentukan polarisasi dari persamaan gelombang datar. Sebuah antena yang memancarkan gelombang elektromagnetik dengan polarisasi linier hanya dapat berkomunikasi dengan antena yang memiliki polarisasi yang sama. Jadi, supaya gelombang elektromagnetik yang kita kirim dapat diterima oleh receiver, maka kita harus mengetahui polarisasi dari gelombang yang dihasilkan. Ini adalah video terakhir di minggu ke-7. Sebagai latihan di rumah, silakan kerjakan berbagai soal yang berhubungan dengan gelombang datar di udara. Untuk selanjutnya, kita akan mengadakan ujian tengah semester dengan materi dimulai dari bab awal sampai dengan materi pada video ini. Setelah UTS, kita akan masuk ke bab 3, di mana kita akan mempelajari mengenai hukum Maxwell bukan di udara. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa setelah ujian tengah semester.